apakah Bani Israel mau langsung melaksanakan perintah Allah tersebut setelah ditegaskan bahwa itu memang perintah Allah? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan berbagai macam pertanyaan dengan harapan supaya terhindar dari perintah tersebut. Disusun 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan rutin setiap malam Jumat, yaitu kita membaca surat Yasin dan tahlil dengan harapan semua harapan kita dikabulkan oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan ini juga tujuannya adalah untuk doa keselamatan buat diri kita dan keluarga kita. Dan juga kita ada kegiatan rutin setiap malam Jumat, yaitu ngaji tafsir Ibnu Katsir. Karena ngaji tafsir Ibnu Katsir, handphonenya jangan dianggukan, jadi dibuka supaya tahu ayat yang mana yang dikaji. Pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna, maka kami berfirman. Yang masih ingat nggak kenapa Allah menggunakan kata kami? Padahal Allah itu kan tunggal atau esa atau satu. Tapi kenapa kok kalimatnya mengatakan kami bukan saya? Kan harusnya kan maka saya berfirman. Tapi yang ada di sini adalah maka atau lalu kami berfirman. Kenapa menggunakan kata kami? Masih ingat? Tujuannya adalah untuk lita'zim, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Sama dengan Pak Tenggi ngasih sambutan. Yang ngomong sendirian Pak Tenggi, tapi Pak Tenggi mengatakan hadirnya kami di sini, kan kadang-kadang kami hadir di sini ingin mengucapkan selamat kepada tuan rumah atau apa gitu. Nah, padahal yang ngomong hanya satu orang, Pak Tenggi, tapi Pak Tengginya ngomong kami. Maksudnya kami itu adalah untuk menunjukkan kebesaran jabatannya sebagai kepala desa. Nah, maka ketika Allah mengatakan maka kami berfirman atau lalu kami berfirman, itu tujuannya adalah untuk lita'zim, untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, bukan menunjukkan Allah lebih dari satu. Fakul nadribuhu, maka atau lalu kami berfirman, idribuhu, pukulkanlah mayat itu. Jadi hu itu, dhamir hu itu ke mayat yang kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Biba'udhiha, dengan sebagian dari anggota daging sapi betina. Jadi anggota badannya bisa dagingnya, bisa tulangnya, intinya itu bagian dari tubuh sapi tersebut. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahul mauta, cara Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yuriikum, dan menampakkan kepada kalian atau menunjukkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu kan tanda-tanda kekuasaan. La'allakum ta'qilun, supaya kalian menjadi orang yang ta'qilun, berakal. Kalau bertakwa tattaqun, kalau ta'qilun berakal. Kalau di Quran terjemahan, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kalau di dalam terjemahan secara harfiahnya la'allakum ta'qilun itu supaya kamu menjadi orang yang berakal. Kalau pakai bahasa Maduranya supaya oteka aku, itu Maduranya ya.
Ya, kita lanjutkan kepada tafsirnya. Jadi kita bahas secara terperinci kata demi kata yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-73. Jadi surat Al-Baqarah ayat yang ke-73 ini masih lanjutan tentang kisah perintah penyembelihan sapi betina dikarenakan terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa apa? Pembunuhan. Yang dibunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Seorang yang sangat kaya raya yang tidak punya ahli, tidak punya keturunan, mohon maaf, tidak punya keturunan, sehingga yang dijadikan ahli waris adalah keponakannya. Nah, kemudian si keponakan ini tidak sabar nungguin pamannya mati, karena si paman ini ternyata ditakdirkan panjang umur. Nah, si paman ini seorang sosok yang kaya raya, sokhina takabra, jadi kayanya luar biasa. Sementara si penakan ini melawatnya takabra, jadi menjadinya Soki Sarah, ya kan? Di penakan melawat Sarah. Nah, sebagai ahli waris. Nah, ini tidak sabar nungguin pamannya meninggal, sehingga akhirnya dengan niat yang buruk terjadilah peristiwa pembunuhan di mana pamannya dibunuh dengan harapan hartanya bisa segera berpindah tangan. Nah, setelah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, si pembunuh atau si keponakan ini menciptakan sebuah skenario bahwa yang membunuh itu bukan dirinya. Jadi dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa si mayat ini ditempati dengan karung, dikirim ke desa sebelah. Itu sebagian macam-macam. Ada yang dikirim di desa sebelah, ada yang ditaruh di depan gerbang desa sebelah, sehingga akhirnya keesokan paginya menimbulkan kegaduhan yang mana hukum syariat yang berlaku pada zaman Nabi Musa, apabila ada mayat, ada orang yang ditemukan mati, maka yang bertanggung jawab adalah desa di tempat orang itu mati atau di tempat mayat itu ditemukan. Jadi kalau seandainya tidak ada yang mengaku atau tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka satu desa itu akan dikenakan hukum kisos. Hukum kisosnya adalah hukuman mati, karena membunuh hukuman kisosnya dibunuh. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya ketika si pembunuh membawa jenazahnya ke desa sebelah, kemudian ditimpakan kesalahan ke desa sebelah, dan pasti tidak mungkin ada yang mengaku dari desa sebelah, dan diselidiki pun tidak mungkin ketemu pembunuhnya dari desa sebelah. Sehingga kalau ini tidak diputuskan dengan cara yang bijaksana, maka pastilah satu desa itu harus dihukum mati tanpa terkecuali. Nah, maka semuanya menghadap kepada Nabi Musa, memohon petunjuk kepada Nabi Musa, minta supaya tersingkap siapa pembunuh yang sesungguhnya. Nah, karena Nabi Musa ini punya keistimewaan, yaitu salah satunya adalah kalimullah. Beliau adalah sosok orang yang punya kemampuan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Maka mohon kepada Allah solusi, akhirnya turunlah perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Nah, ketika diperintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, ternyata yang terjadi, Bani Israel bukannya langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, tapi menggunakan kepintaran akalnya, seolah-olah akalnya itu di atas segala-galanya. Sehingga mereka mengatakan di ayat-ayat yang sebelumnya, atat tahiduna huzwa, kamu ini mengeledekin kami ya Musa. Apa hubungannya ada orang mati kepingin diketahui siapa pembunuhnya dengan nyembelih sapi betina? Jadi menyangkal perintah dari Nabi Musa yang sejatinya itu adalah perintah Allah. Nah, maka Nabi Musa menegaskan bahwa ini memang betul-betul perintah Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Bani Israel mau langsung melaksanakan perintah Allah tersebut setelah ditegaskan bahwa itu memang perintah Allah? Tidak. Apa yang mereka lakukan?
Mereka menciptakan berbagai macam pertanyaan dengan harapan supaya terhindar dari perintah tersebut. Disusun 3 pertanyaan. Ditanyakan umur sapinya, ditanyakan warna sapinya, ditanyakan hakikat sapinya yang seperti apa. Nah, sehingga yang awalnya tujuannya ingin mempersulit Allah, yang terjadi adalah mereka semakin sulit dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ini sebenarnya pembelajaran buat kita. Ketika diperintahkan sebuah tugas kepada kita, nah kemudian kita menciptakan berbagai macam pertanyaan supaya terhindar dari tugas itu, maka si pemberi tugas pasti akan memberikan sesuatu yang lebih sulit daripada tugas yang pertama. Jadi yang paling aman itu langsung dikerjakan supaya tidak jadi ruwet. Karena kalau banyak tanya pasti jadi ruwet. Kadang-kadang banyak tanya itu malah tidak bagus. Dan kalau bertanya itu tujuannya karena memang betul-betul tidak tahu. Bukan tanya itu karena kepingin ngetes. Karena ada orang nanya-nanya tujuannya mau ngetes. Orang kalau nanya tujuannya ngetes justru bikin dirinya jadi makin sulit, ya kan, atau ruwet. Nah, singkat cerita, akhirnya sapi yang diminta itu sulitnya setengah mati karena persyaratan-persyaratannya udah kita bahas ya kemarin. Jadi saya tidak mau bahas lagi malam hari ini. Nah, intinya akhirnya ketemulah sapi yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang diterangkan oleh Nabi Musa. Dan sapi itu di dalam riwayat dibeli dengan harga yang amat sangat mahal. Ada yang mengatakan bahwa harga sapi itu adalah dengan diambilkan emas, kemudian ditempelkan semua kulit sapi itu ditutupi dengan emas, maka harga sapi itu sebesar emas yang menutupi kulit sapi. Kemudian ada riwayat yang mengatakan kulitnya sapi, jadi sapinya dikuliti dulu, setelah dikuliti kemudian ditimbang. Nah, berapa berat timbangan kulit sapi itu, maka Bani Israel harus membayar emas seberat timbangan kulit sapi. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim, sapinya beratnya berapa kilo. Umpama sapi limusin beratnya 200 kilo misalkan, maka Bani Israel harus membayar emas seberat sama dengan beratnya sapinya tadi. Ya kalau 200 kilo ya bayar emas 200 kilo. Saya rasa toko emas di sebelah udah nyampe 200 kilo itu kayaknya. Jadi, nah singkat cerita akhirnya disembelihlah sapi betina tersebut, diambillah sebagian dari anggota tubuh sapi tersebut, dipukulkan kepada si jenazah, dan muncullah mukjizat Allah di mana jenazah ini hidup kembali. Kemudian dia mengatakan siapa pembunuhnya. Nah, setelah dia menerangkan siapa pembunuhnya, dia kembali mati. Sehingga akhirnya diketahuilah siapa pembunuhnya. Maka yang mendapatkan hukuman kisos untuk dibunuh adalah si keponakan tersebut. Tujuannya kepingin mendapatkan harta, tidak hanya hartanya yang tidak didapat, tapi juga kehilangannya nyawa. Jadi orang kalau niatnya jelek itu belum tentu dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dia inginkan belum tentu dia dapat, keburukan pasti dia dapat. Oke, itu kurang lebih muqaddimahnya pembahasan tentang ayat ke-73 ini. Sekarang kita bahas satu persatu kalimatnya. Insya Allah hari ini nggak akan selesai ini ayat yang ke-73. Nanti kita lanjutkan di malam Jumat yang akan datang. Jadi pokoknya kita bahas sampai masuk waktu Isya. Firman Allah, fakul nadribuhu biba'diha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota atau badan dari sapi betina tersebut. Nah, sebagian anggota yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagian dari anggota tubuh sapi betina yang telah disembelih itu. Mukjizat dapat terjadi melaluinya dan akan timbul darinya kejadian yang aneh bertentangan dengan hukum alam. Jadi kan di dunia ini ada yang namanya hukum alam, hukum kepastian. Nah, kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang ditimbulkan oleh sesosok manusia yang itu bertentangan dengan hukum alam. Seperti contohnya, kira-kira orang kalau jalan di atas air tenggelam atau tidak?
Berjalan. Tapi ada beberapa peristiwa di mana ada orang yang punya kemampuan berjalan di atas air. Walaupun zaman sekarang sudah amat sangat jarang. Kalau dibilang tidak ada, rasanya masih ada, tapi sangat jarang. Nah, keistimewaan itu kejadian yang bertentangan dengan hukum alam dalam istilah agama disebut sebagai khariqul adah. Khariqul adah. Nah, kalau yang menciptakan atau yang membuat peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam atau khariqul adah ini adalah seorang nabi, maka peristiwa tersebut disebut sebagai mukjizat. Mukjizat. Contohnya kayak Nabi Musa, tongkatnya dipukulkan ke laut, lautnya bentuk jadi jalan. Jadi apa? Jalan. Jadi jalan. Itu kalau dalam riwayat jalannya banyak, tidak hanya satu jalan saja. Jadi dia berbentuk jalan-jalan yang banyak. Kira-kira itu khariqul adah atau tidak? Kejadian yang di luar hukum kebiasaan atau tidak? Kalau kamu kepingin ngetes, pulang dari sini bawa tongkat, cari sungai, pukulkan. Jangan laut terlalu besar, sungai dulu pukulkan. Gitu. Nah, kalau bisa terbelah, berarti kamu ada aliran barokah dari Nabi Musa. Nah, itu mukjizatnya Nabi Musa. Batu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, keluar air. Termasuk kejadian yang kita bahas pada ayat ini, anggota tubuh sapi dipukulkan kepada mayat, mayatnya bangun atau hidup. Nah, kamu coba ngetes saja, beli sapi kewi, ya kan? Habis gitu ada orang meninggal, coba pukulkan daging atau tulangnya sapi. Insya Allah kamu balik dipukul dengan keluarganya. Ya mayat dipukul pakai sapi, kan keluarganya marah nanti. Itu namanya mukjizat. Nah, sekarang masih ada nggak mukjizat itu? Masih. Sudah tidak ada, karena nabi-nabi sudah wafat. Kita hidup bukan pada zaman nabi dan rasul. Nah, maka penggantinya para nabi itu adalah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama ini kan pewarisnya para nabi. Yang diwarisi ini macam-macam. Ada ulama yang mewarisi keilmuannya. Ada ulama yang mewarisi akhlaknya. Ada ulama yang mewarisi khariqul adahnya ini. Nah, mukjizat yang diwariskan kepada para ulama namanya bukan mukjizat tapi karomah. Jadi beda ya. Kalau para aulia itu namanya karomah. Kalau nabi dan rasul mukjizat. Nah, karomah itu didapatkan dari sebuah amalan yang dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus sehingga menghasilkan karomah. Contohnya, kamu istiqomah baca Al-Quran setiap hari, maka keistiqomahan kamu, tahu nggak istiqomah itu artinya apa? Selalu dikerjakan. Apa? Selalu dikerjakan secara terus-menerus dan konsisten tanpa henti dalam keadaan apapun. Itu namanya istiqomah. Nah, setiap kamu istiqomah melakukan satu kebaikan, misalkan istiqomah baca Al-Quran, istiqomah berpuasa, istiqomah sholat malam, istiqomah hadir ke majelis ilmu, itu akan menghasilkan yang namanya karomah. Nah, karomahnya apa? 3. Ini pasti dapat 3 ini. Orang yang istiqomah itu hadiahnya 3. Yang pertama, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya pasti mengandung hikmah. Kamu dengar orang ngomong, kadang-kadang ngomongnya singkat tapi masuk ke dalam hati kamu. Bener ya? Pernah nggak nemui ada orang ngomongnya singkat masuk ke dalam hatimu? Entah kenapa setiap mendengarkan orang tersebut berbicara, hatimu terasa dingin, hatimu terasa tenang, dan kamu selalu mendapat pencerahan dari orang tersebut. Nah, berarti ucapannya mengandung hikmah. Tapi ada orang yang ngomong walaupun panjang sama sekali tidak masuk di dalam hatimu. Kamu tidak ingat sama sekali, tidak ada bobot nilai dari omongan tersebut. Berarti ucapannya tidak mengandung hikmah. Nah, orang yang istiqomah di dalam ibadahnya, ibadah apapun itu, pasti hadiahnya dari Allah, lisannya mengandung hikmah. Yang kedua, setiap doa selalu dijabah. Kamu sakit misalkan, datang ke seorang aulia yang sudah mendapatkan karomah, seorang kiai.
bawa air, airnya minta didoakan. Kadang-kadang bukan didoakan, cuma disebul menurut kamu, ya kan? Menurut kamu kan cuma ditiup. Padahal ketika niup itu hatinya ikut berdoa karena hatinya tidak putus zikir kepada Allah. Nah, ini ajaibnya sakit, minum air yang ditiup oleh kiai bisa sembuh. Bukan airnya, bukan tiupannya yang menyembuhkan, tapi doa dari kiai itu diijabah oleh Allah. Padahal berobat udah habis uang banyak, berobat sudah membutuhkan waktu yang lama. Itu namanya doanya diijabah. Yang ketiga, kehidupannya dipenuhi dengan karomah. Jadi karomah itu kemuliaan. Ciri-cirinya kamu bisa ngecek kamu sudah mulai mendapatkan karomah atau tidak, itu gampang. Ciri-cirinya, setiap kamu menginginkan sesuatu, belum diucapkan di lisan, baru terbersit di pikiran kamu, apa yang kamu inginkan itu datang. Nah, itu berarti kamu sudah mulai mendapatkan karomah barokah dari istiqomah tadi. Misalkan, sore-sore gini enak makan bakso. Dalam hati belum ngomong, ini nggak ada yang tahu. Tahu-tahu habis keletek seperti itu, tidak lama baksonya datang. Dan itu terus menerus, bukan kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kamu lagi beruntung, tapi ini terus menerus. Setiap kamu ingin sesuatu, yang kamu inginkan itu datang. Berarti kamu sudah punya karomah. Paham ya? Nah, kemudian ada nggak orang yang bukan aulia, bukan kiai, bukan orang yang istiqomah di dalam ibadah, tapi dia punya kesaktian? Ada atau tidak? Ada nggak? Contohnya apa? Tukang sihir, dukun salah. Benar kan punya kesaktian itu. Dukun santet, ya kan? Atau mungkin orang-orang yang debus-debus itu, kuda lumping, itu kan punya kesaktian juga. Itu namanya ma'unah. Jadi bukan karomah kalau itu, ma'unah. Jadi sesuatu yang bisa misalkan kebal, tapi dia orangnya tidak tahu sholat, tidak tahu ibadah, tapi punya ilmu kebal. Berarti dia kan bersekutu dengan jin tuh. Itu namanya ma'unah. Ya. Jadi itu dibedakan. Nah, sekarang kamu kalau minta doa, lihat dulu. Ini orang yang orang yang ngasih doa buat kamu, orang yang punya karomah atau orang yang punya ma'unah, itu beda. Kalau punya karomah, kamu minta doa kepada orang yang tepat. Tapi kalau dia tidak punya karomah, ma'unah, takutnya kamu jadi kesasar. Bukan mati, takut tersesat. Nah, sekarang gimana caranya tahu orang yang punya ma'unah dengan orang yang punya karomah? Bedanya tuh gimana? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Bedanya itu di ibadahnya. Kalau kamu kepingin tahu, datang jam 5 sore, pulang jam 8 malam. Kira-kira orang tersebut sholat maghrib atau tidak? Nah, kalau dia tidak sholat maghrib, tinggalkan. Kamu jangan minta doa kepada orang tersebut. Tapi kalau dia sholat maghrib, berarti dia punya karomah. Intinya orang yang punya karomah tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Paham ya? Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau waliullah namanya kalau orang biasa namanya ma'unah. Kamu pun bisa sakti. Kalau kamu misalkan kepingin jadi tukang santet, ada tirakatnya itu. Kalau jadi tukang sihir, ada tirakatnya. Tapi kan bisa tersesat karena kamu bersekutu dengan jin. Kamu sekarang memperbudak jin, nanti pada akhirnya kamu akan diperbudak oleh jin atau oleh setan. Saya lanjutkan. Itu baru satu bait dari Ibnu Qasim yang dibahas. Pada hakikatnya, bagian dari anggota tersebut memang ditentukan. Jadi maksudnya, anggota tubuh dari sapi tersebut sudah ditentukan bagian mana yang suruh ambil untuk dipukulkan kepada mayatnya. Sudah ada penentuannya. Oh, ambil bagian ini, ambil bagian ini. Seandainya penentuan ini mengandung faedah bagi kita dalam urusan agama atau urusan dunia, niscaya Allah menjelaskannya kepada kita bagian anggota yang mana. Akan tetapi, sengaja Allah menyamarkannya dan tidak ada suatu penjelasan pun yang datang dari Nabi SAW melalui riwayat yang sahih sanadnya, maka kami tetap menyamarkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah. Jadi gini,
Ayat ini kan menerangkan bahwa mayat itu dipukul oleh salah satu anggota tubuh dari sapi betina. Nah, pertanyaannya sekarang, anggota tubuh itu disebutkan tidak di dalam ayat ini? Yang bagian mana yang dipakai? Apakah dagingnya? Apakah tulangnya? Tulangnya pun kan juga apakah tulang pahanya, tulang dadanya, ataukah lidahnya, ataukah kepalanya, dan lain sebagainya? Itu tidak disebutkan. Tapi disebutkan wakul nadribuhu bi ba'dihha, sebagian dari tubuh sapi itu. Artinya sebagian tubuhnya sudah ditentukan, yang bagian mana, tapi tidak disebutkan. Kenapa kok tidak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Karena tidak ada faedahnya. Faedahnya apa? Kamu tahu kalau misalkan sapi yang dipukulkan itu adalah kakinya misalkan, atau lidahnya misalkan, faedahnya buat kamu apa? Salah-salah kamu bisa salah paham, akhirnya kamu akan mengkeramatkan bagian tubuh tertentu dari sapi tersebut gara-gara disebutkan bagian mana yang digunakan. Maka kenapa kok disamarkan? Tujuannya supaya tidak keliru di dalam mengamalkan isi ayatnya. Saya lanjutkan ya. Ini kalau kamu ngaji Al-Quran betulan, ngaji tafsir betulan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu ngaji seperti ini setiap hari ya. Setiap hari ngaji ayat demi ayat dijabarkan seperti ini. Itu 6 tahun belum tentu selesai. Ini serius. Loh, ini ayat 73 aja baru berapa bait ini? Baru 2 bait. Padahal ini berapa banyak gitu. 6 tahun belum tentu selesai. Makanya ngaji itu kata Imam Syafi'i, salah satu syaratnya adalah watuli zaman. Ada yang hafal nggak? Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka amma jumu'iha bi bayanin. Model-model udah hafal semuanya. Lukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Ketahuilah alala tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah kamu itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan baik kecuali kalau kamu melakukan 6 hal ini. Jadi kamu kalau kepingin alim, 6 hal ini harus dikerjakan. Yang pertama yaitu dukain wahirsin. Dukain itu artinya cerdas. Jadi harus punya akal yang cerdas. Karena kalau lemot susah untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau modal cerdas tidak punya, misalkan cerdasnya tidak punya, maka pakai yang kedua, wastibarin. Dukain wahirsin wastibarin wabulwatin. Dukain cerdas. Hirsin, saya kok lupa hirsin itu. Oh, hirsin itu harus punya modal, harus berani keluar uang. Kan mondok kan mahal, ya kan? Ngaji kan mahal. Umpama mondoknya gratis, ngirimnya mahal, ya kan? Iya kan, selalu ada saja biayanya loh. Beli kitab itu mahal loh. Kamu tahu nggak kitab tafsir Ibnu Katsir itu 1 jilid lengkap tuh harganya berapa? 100.000. Gimana harganya bisa 3 juta lebih? Satu seri lengkap, satu set itu antara 8 sampai 10 jilid itu sekitar 3 jutaan total. Kamu beli kitabnya aja belum tentu bisa. Kok mau ngaji isinya gitu loh. Itu baru Ibnu Katsir. Belum lagi tafsir Tabari, belum lagi tafsir Jalalain, belum lagi kayak kita ngaji Bulughul Maram. Bulughul Maramnya murah. Syarah Bulughul Maram kayak Subulus Salam, Minhajul Alam, itu harganya jutaan. Rata-rata kitab tafsir itu harganya jutaan. Terus dukain hirsin wastibarin, harus sabar. Jadi harus sabar dalam menuntut ilmu. Kayak duduk begini kamu kan cuma 1 hari 1 kali, hari Kamis 1 hari 2 kali, ya kan? Durasinya hanya setengah jam sampai 1 jam. Loh, kalau di pondok tuh duduk berjam-jam setiap hari begini ini. Jadi saya kenapa kok tidak kaget kalau kalian ngantuk-ngantuk tidur-tidur, karena di pondok
itu kadang-kadang ngaji, ustadznya ngaji, lebih dari separuh santrinya tidur. Betul enggak yang pengalaman mondok? Betul. Tapi hebatnya tidur pun masih bener. Nah itu hebatnya di pondok gitu loh. Nah selanjutnya wa irsyadi ustadzin, kamu harus taat kepada petunjuk gurunya. Jadi kalau gurunya ngajarin ini hafalin ya, ini baca ya, ini amalkan ya, itu akan membuat kamu lebih cepat memahami sebuah ilmu pengetahuan. Yang terakhir watuli zamanin, ngajinya harus panjang, waktunya itu harus lama. Ya kalau modal cuma pesrom, pesantren Ramadan atau pesantren kilat ya mana bisa. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan berbagai macam pertanyaan dengan harapan supaya terhindar dari perintah tersebut. Disusun 3 pertanyaan. Ditanyakan umur sapinya, ditanyakan warna sapinya, ditanyakan hakikat sapinya yang seperti apa. Nah sehingga yang awalnya tujuannya ingin mempersulit Allah, yang terjadi adalah mereka semakin sulit dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ini sebenarnya pembelajaran buat kita. Ketika diperintahkan sebuah tugas kepada kita, nah kemudian kita menciptakan berbagai macam pertanyaan supaya terhindar dari tugas itu, maka si pemberi tugas pasti akan memberikan sesuatu yang lebih sulit daripada tugas yang pertama. Jadi yang paling aman itu langsung dikerjakan supaya tidak jadi ruwet. Karena kalau banyak tanya pasti jadi ruwet. Kadang-kadang banyak tanya itu malah tidak bagus. Dan kalau bertanya itu tujuannya karena memang betul-betul tidak tahu. Bukan tanya itu karena kepingin ngetes. Karena ada orang nanya-nanya tujuannya mau ngetes. Orang kalau nanya tujuannya ngetes justru bikin dirinya jadi makin sulit, ya kan, atau ruwet. Nah, singkat cerita, akhirnya sapi yang diminta itu sulitnya setengah mati. Karena persyaratan-persyaratannya udah kita bahas ya kemarin. Jadi saya tidak mau bahas lagi malam hari ini. Nah intinya akhirnya ketemulah sapi yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang diterangkan oleh Nabi Musa. Dan sapi itu di dalam riwayat dibeli dengan harga yang amat sangat mahal. Ada yang mengatakan bahwa harga sapi itu adalah dengan diambilkan emas, kemudian ditempelkan semua kulit sapi itu ditutupi dengan emas, maka harga sapi itu sebesar emas yang menutupi kulit sapi. Kemudian ada riwayat yang mengatakan kulitnya sapi, jadi sapinya dikuliti dulu, setelah dikuliti kemudian ditimbang. Nah, berapa berat timbangan kulit sapi itu, maka Bani Israel harus membayar emas seberat timbangan kulit sapi. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim, sapinya beratnya berapa kilo. Umpama sapi limusin beratnya 200 kilo misalkan, maka Bani Israel harus membayar emas seberat sama dengan beratnya sapinya tadi. Ya kalau 200 kilo ya bayar emas 200 kilo. Saya rasa toko emas di sebelah udah nyampe 200 kilo itu kayaknya. Jadi, nah singkat cerita akhirnya disembelihlah sapi betina tersebut, diambillah sebagian dari anggota tubuh sapi tersebut, dipukulkan kepada si jenazah, dan muncullah mukjizat Allah di mana jenazah ini hidup kembali. Kemudian dia mengatakan siapa pembunuhnya. Nah setelah dia menerangkan siapa pembunuhnya, dia kembali mati. Sehingga akhirnya diketahuilah siapa pembunuhnya. Maka yang mendapatkan hukuman kisos untuk dibunuh adalah si keponakan tersebut. Tujuannya kepingin mendapatkan harta, tidak hanya hartanya yang tidak didapat, tapi juga kehilangannya nyawa. Jadi orang kalau niatnya jelek itu belum tentu dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dia inginkan belum tentu dia dapat, keburukan pasti dia dapat. Oke, itu kurang lebih mukadimahnya pembahasan tentang ayat ke-73 ini. Sekarang kita bahas satu persatu kalimatnya. Insya Allah hari ini nggak akan selesai ini ayat yang ke-73. Nanti kita lanjutkan di malam Jumat yang akan datang. Jadi pokoknya kita bahas sampai masuk waktu Isya. Firman Allah,
Fakul nadribuhu biba'diha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota atau badan dari sapi betina tersebut. Nah, sebagian anggota yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagian dari anggota tubuh sapi betina yang telah disembelih itu. Mukjizat dapat terjadi melaluinya dan akan timbul darinya kejadian yang aneh bertentangan dengan hukum alam. Jadi kan di dunia ini ada yang namanya hukum alam, hukum kepastian. Nah, kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang ditimbulkan oleh sesosok manusia yang itu bertentangan dengan hukum alam. Seperti contohnya, kira-kira orang kalau jalan di atas air tenggelam atau tidak? Tapi ada beberapa peristiwa di mana ada orang yang punya kemampuan berjalan di atas air, walaupun zaman sekarang sudah amat sangat jarang. Kalau dibilang tidak ada, rasanya masih ada, tapi sangat jarang. Nah, keistimewaan itu kejadian yang bertentangan dengan hukum alam dalam istilah agama disebut sebagai khariqul adah. Apa namanya? Khariqul adah. Nah, kalau yang menciptakan atau yang membuat peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam atau khariqul adah ini adalah seorang nabi, maka peristiwa tersebut disebut sebagai mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Contohnya kayak Nabi Musa, tongkatnya dipukulkan ke laut, lautnya bentuk jadi jalan. Jadi apa? Jalan. Jadi jalan. Itu kalau dalam riwayat jalannya banyak, tidak hanya satu jalan saja. Jadi dia berbentuk jalan-jalan yang banyak. Kira-kira itu khariqul adah atau tidak? Kejadian yang di luar hukum kebiasaan atau tidak? Kalau kamu kepingin ngetes, pulang dari sini bawa tongkat, cari sungai, pukulkan. Jangan laut terlalu besar, sungai dulu pukulkan. Gitu. Nah, kalau bisa terbelah, berarti kamu ada aliran barokah dari Nabi Musa. Nah, itu mukjizatnya Nabi Musa. Batu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, keluar air. Termasuk kejadian yang kita bahas pada ayat ini, anggota tubuh sapi dipukulkan kepada mayat, mayatnya bangun atau hidup. Nah, kamu coba ngetes saja, beli sapi ke Wi, ya kan? Habis gitu ada orang meninggal, coba pukulkan daging atau tulangnya sapi. Insya Allah kamu balik dipukul dengan keluarganya. Ya mayat dipukul pakai sapi, kan keluarganya marah nanti. Itu namanya mukjizat. Nah, sekarang masih ada nggak mukjizat itu? Masih. Sudah tidak ada, karena nabi-nabi sudah wafat. Kita hidup bukan pada zaman nabi dan rasul. Nah, maka penggantinya para nabi itu adalah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama ini kan pewarisnya para nabi. Yang diwarisi ini macam-macam. Ada ulama yang mewarisi keilmuannya. Ada ulama yang mewarisi akhlaknya. Ada ulama yang mewarisi khariqul adahnya ini. Nah, mukjizat yang diwariskan kepada para ulama namanya bukan mukjizat tapi karomah. Jadi beda ya. Kalau para aulia itu namanya karomah. Kalau nabi dan rasul mukjizat. Nah, karomah itu didapatkan dari sebuah amalan yang dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus sehingga menghasilkan karomah. Contohnya, kamu istiqomah baca Al-Quran setiap hari, maka keistiqomahan kamu, tahu nggak istiqomah itu artinya apa? Selalu dikerjakan. Apa? Selalu dikerjakan secara terus-menerus dan konsisten tanpa henti dalam keadaan apapun. Itu namanya istiqomah. Nah, setiap kamu istiqomah melakukan satu kebaikan, misalkan istiqomah baca Al-Quran, istiqomah berpuasa, istiqomah sholat malam, istiqomah hadir ke majelis ilmu, itu akan menghasilkan yang namanya karomah. Nah, karomahnya apa? 3. Ini pasti dapat 3 ini. Orang yang istiqomah itu hadiahnya 3. Yang pertama, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya pasti mengandung hikmah. Kamu dengar orang ngomong, kadang-kadang ngomongnya singkat tapi masuk ke dalam hati kamu.
Bener ya? Iya. Pernah nggak nemui ada orang ngomongnya singkat masuk ke dalam hatimu? Entah kenapa setiap mendengarkan orang tersebut berbicara, hatimu terasa dingin, hatimu terasa tenang, dan kamu selalu mendapat pencerahan dari orang tersebut. Nah, berarti ucapannya mengandung hikmah. Tapi ada orang yang ngomong walaupun panjang sama sekali tidak masuk di dalam hatimu. Kamu tidak ingat sama sekali, tidak ada bobot nilai dari omongan tersebut. Berarti ucapannya tidak mengandung hikmah. Nah, orang yang istiqomah di dalam ibadahnya, ibadah apapun itu, pasti hadiahnya dari Allah, lisannya mengandung hikmah. Yang kedua, setiap doa selalu dijabah. Kamu sakit misalkan, datang ke seorang aulia yang sudah mendapatkan karomah, seorang kiai, bawa airnya minta didoakan. Kadang-kadang bukan didoakan, cuma disebul menurut kamu, ya kan? Menurut kamu kan cuma ditiup. Padahal ketika niup itu hatinya ikut berdoa karena hatinya tidak putus zikir kepada Allah. Nah, ini ajaibnya, sakit, minum air yang ditiup oleh kiai bisa sembuh. Bukan airnya, bukan tiupannya yang menyembuhkan, tapi doa dari kiai itu diijabah oleh Allah. Padahal berobat sudah habis uang banyak, berobat sudah membutuhkan waktu yang lama. Itu namanya doanya diijabah. Yang ketiga, kehidupannya dipenuhi dengan karomah. Jadi karomah itu kemuliaan. Ciri-cirinya kamu bisa ngecek kamu sudah mulai mendapatkan karomah atau tidak, itu gampang. Ciri-cirinya, setiap kamu menginginkan sesuatu belum diucapkan di lisan, baru terbersit di pikiran kamu, apa yang kamu inginkan itu datang. Nah, itu berarti kamu sudah mulai mendapatkan karomah barokah dari istiqomah tadi. Misalkan, sore-sore gini enak makan bakso. Dalam hati belum ngomong, ini nggak ada yang tahu. Tahu-tahu habis keletak seperti itu, tidak lama baksonya datang. Dan itu terus menerus, bukan kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kamu lagi beruntung, tapi ini terus menerus. Setiap kamu ingin sesuatu, yang kamu inginkan itu udah datang. Berarti kamu sudah punya karomah. Paham ya? Nah, kemudian ada nggak orang yang bukan aulia, bukan kiai, bukan orang yang istiqomah di dalam ibadah, tapi dia punya kesaktian? Ada atau tidak? Ada nggak? Contohnya apa? Tukang sihir, dukun salah, benar kan punya kesaktian itu, dukun santet, ya kan? Atau mungkin orang-orang yang debus-debus itu, kuda lumping, itu kan punya kesaktian juga. Itu namanya ma'unah. Jadi bukan karomah kalau itu, ma'unah. Jadi sesuatu yang bisa, misalkan kebal, tapi dia orangnya tidak tahu sholat, tidak tahu ibadah, tapi punya ilmu kebal. Berarti dia kan bersekutu dengan jin tuh. Itu namanya ma'unah, ya. Jadi itu dibedakan. Nah, sekarang kamu kalau minta doa, lihat dulu. Ini orang yang orang yang ngasih doa buat kamu, orang yang punya karomah atau orang yang punya ma'unah, itu beda. Kalau punya karomah, kamu minta doa kepada orang yang tepat. Tapi kalau dia tidak punya karomah, ma'unah, takutnya kamu jadi kesasar. Bukan mati, takut tersesat. Nah, sekarang gimana caranya tahu orang yang punya ma'unah dengan orang yang punya karomah? Bedanya tuh gimana? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Bedanya itu di ibadahnya. Kalau kamu kepingin tahu, datang jam 5 sore, pulang jam 8 malam. Kira-kira orang tersebut sholat maghrib atau tidak? Nah, kalau dia tidak sholat maghrib, tinggalkan. Kamu jangan minta doa kepada orang tersebut. Tapi kalau dia sholat maghrib, berarti dia punya karomah. Intinya orang yang punya karomah tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Paham ya? Kalau Nabi namanya mukjizat. Kalau waliullah namanya, kalau orang biasa namanya ma'unah. Kamu pun bisa sakti. Kalau kamu misalkan kepingin jadi tukang santet, ada tirakatnya itu. Kalau jadi tukang sihir, ada tirakatnya. Tapi kan bisa tersesat karena kamu bersekutu dengan jin. Kamu sekarang memperbudak jin, nanti pada akhirnya kamu akan diperbudak oleh jin atau oleh setan. Saya lanjutkan. Itu baru satu bait.
Baru satu bait dari Ibnu Katsir yang dibahas. Pada hakikatnya bagian dari anggota tersebut memang ditentukan. Jadi maksudnya anggota tubuh dari sapi tersebut sudah ditentukan bagian mana yang suruh ambil untuk dipukulkan kepada mayatnya. Sudah ada penentuannya. Oh, ambil bagian ini, ambil bagian ini. Seandainya penentuan ini mengandung faedah bagi kita dalam urusan agama atau urusan dunia, niscaya Allah menjelaskannya kepada kita bagian anggota yang mana. Akan tetapi sengaja Allah menyamarkannya dan tidak ada suatu penjelasan pun yang datang dari Nabi SAW melalui riwayat yang sahih sanadnya, maka kami tetap menyamarkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah. Jadi gini, ayat ini kan menerangkan bahwa mayat itu dipukul oleh salah satu anggota tubuh dari sapi betina. Nah, pertanyaannya sekarang, anggota tubuh itu disebutkan tidak di dalam ayat ini? Yang bagian mana yang dipakai? Apakah dagingnya? Apakah tulangnya? Tulangnya pun kan juga apakah tulang pahanya, tulang dadanya, atau lidahnya, ataukah kepalanya, dan lain sebagainya? Itu tidak disebutkan. Tapi disebutkan wakul nadribuhu bi ba'dihha, sebagian dari tubuh sapi itu. Artinya sebagian tubuhnya sudah ditentukan yang bagian mana, tapi tidak disebutkan. Kenapa kok tidak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Karena tidak ada faedahnya. Faedahnya apa? Kamu tahu kalau misalkan sapi yang dipukulkan itu adalah kakinya misalkan, atau lidahnya misalkan, faedahnya buat kamu apa? Salah-salah kamu bisa salah paham. Akhirnya kamu akan mengkeramatkan bagian tubuh tertentu dari sapi tersebut gara-gara disebutkan bagian mana yang digunakan. Maka kenapa kok disamarkan? Tujuannya supaya tidak keliru di dalam mengamalkan isi ayatnya. Saya lanjutkan ya. Ini kalau kamu ngaji Al-Quran betulan, ngaji tafsir betulan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu ngaji seperti ini setiap hari ya. Setiap hari ngaji ayat demi ayat dijabarkan seperti ini. Itu 6 tahun belum tentu selesai. Ini serius. Loh, ini ayat 73 aja. Baru berapa bait ini? Baru 2 bait. Padahal ini berapa banyak gitu. 6 tahun belum tentu selesai. Makanya ngaji itu kata Imam Syafi'i, salah satu syaratnya adalah watuli zaman. Ada yang hafal nggak? Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma jumu'iha bi bayanin. Model-model dapal semua. Lukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ketahuilah alala tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah kamu itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan baik kecuali kalau kamu melakukan 6 hal ini. Jadi kamu kalau ingin alim, 6 hal ini harus dikerjakan. Yang pertama yaitu dukain wahirsin. Dukain itu artinya cerdas. Jadi harus punya akal yang cerdas. Karena kalau lemot susah untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau modal cerdas tidak punya, misalkan cerdasnya tidak punya, maka pakai yang kedua, wastibarin. Dukain wahirsin wastibarin wabulwatin. Dukain cerdas. Hirsin, saya kok lupa hirsin itu. Oh, hirsin itu harus punya modal, harus berani keluar uang. Kan mondok kan mahal, ya kan? Ngaji kan mahal. Umpama mondoknya gratis, ngirimnya mahal, ya kan? Iya kan selalu ada saja biayanya loh. Beli kitab itu mahal loh. Kamu tahu nggak kitab tafsir Ibnu Katsir itu 1 jilid lengkap tuh harganya berapa? 100.000 gimana harganya bisa 3 juta lebih. Satu seri lengkap, satu set itu antara 8 sampai 10 jilid itu sekitar 3 jutaan total. Kamu beli kitabnya aja belum tentu bisa. Kok mau ngaji isinya gitu loh. Itu baru Ibnu Katsir.
belum lagi tafsir Tabari, belum lagi tafsir Jalalain, belum lagi kayak kita ngaji Bulughul Maram. Bulughul Maramnya murah, syarah Bulughul Maram kayak Subulus Salam, Minhahul Alam, itu harganya jutaan. Rata-rata kitab tafsir itu harganya jutaan. Terus Zukain Hirsin wastibarin, harus sabar. Jadi harus sabar dalam menuntut ilmu. Kayak duduk begini kamu kan cuma satu hari satu kali, hari Kamis satu hari 2 kali, ya kan? Durasinya hanya setengah jam sampai 1 jam. Loh kalau di pondok tuh duduk berjam-jam setiap hari begini ini. Jadi saya kenapa kok nggak kaget kalau kalian ngantuk-ngantuk tidur-tidur, karena di pondok itu kadang-kadang ngaji, ustadznya ngaji lebih dari separuh santrinya tidur. Betul enggak yang pengalaman pondok? Betul. Tapi hebatnya tidur pun masih bener. Nah itu hebatnya di pondok gitu loh. Nah selanjutnya wa irsyadi ustadzin, kamu harus taat kepada petunjuk gurunya. Jadi kalau gurunya ngajarin ini hafalin ya, ini baca ya, ini amalkan ya, itu akan membuat kamu lebih cepat memahami sebuah ilmu pengetahuan. Yang terakhir watuli zamanin, ngajinya harus panjang, waktunya itu harus lama. Ya kalau modal cuma pesrom, pesantren Ramadan atau pesantren kilat, ya mana bisa. Modal kuliah aja SAG misalkan, sarjana alam goib. Itu kalah dengan anak-anak yang mondok sekian tahun, 6 tahun, 10 tahun, belasan tahun, itu kalah. Kenapa? Karena di kuliah dengan di pondok tingkat intensitasnya lebih tinggi di pondok. Nggak usah ilmu agama, kamu ilmu umum aja TK berapa tahun? 2 tahun. SD-nya berapa tahun? Berapa tahun sudah? 8 kan? Ya, nggak bisa matematika ya. 8. SMP-nya berapa tahun? 3. Berapa tahun total? 11. SMA-nya berapa tahun? 3. 14 tahun berarti total ya. Stop sampai SMA sudah, tidak usah kuliah. Stop SMA, kamu sekolah atau belajar selama 14 tahun. Kira-kira manusia di Indonesia lebih banyak yang sekolah atau lebih banyak yang nggak sekolah? Yang sekolah. Yang sekolah, setuju ya? Ya. Lebih banyak yang bersekolah. Berarti rata-rata banyak orang yang menempuh pendidikan di atas 10 tahun. Betul ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, manusia Indonesia lebih banyak yang pintar atau yang nggak pintar? Nggak pintar. Padahal sudah 14 tahun sekolah. Betul enggak? Ya? Itu sudah 14 tahun sekolah. Jadi tidak ada pilihan lain. Kamu kalau mau pintar ya harus ngaji dalam waktu yang panjang. Ya kayak saya bisa nafsirkan Quran, bisa menjabarkan Bulughul Maram, jangan dipikir oh ini modalnya HP baca. Iya betul, modal handphone. Tapi penjabaran dari isi dari handphone itu kan juga butuh ngaji. Loh, saya ngaji berapa tahun? Dari umur 3 tahun sudah dipanggilkan guru ngaji. Dan saya mulai dari kecil tidak pernah sekolah kecuali sekolah agama. TK-nya At-Taqwa, MI-nya di At-Taqwa. Lulus dari MI saya mondok. Saya total yang benar-benar mondok mukim ada 3 pondok pesantren. Setiap hari menghafal. Yang dihafal itu bukan cuma Al-Quran 3 ayat yang kalian sudah menyerah sekarang. Yang dihafal itu banyak. Yang dihafal selain Al-Quran ada hadis, ada pendapat-pendapat ulama kayak tadi itu alala tanalul ilma, itu kan dihafal itu. Seperti ini lagi ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kalau anak mondok pasti tahu ya. Itu dihafal. Ada satu kata di dalam Ta'limul Muta'allim, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma fasbir lidaika injafauta tabiban waqna lijahlika injafauta mu'alliman. Ini Ta'limul Muta'allim, ketahuan tidak pernah Ngaji. bukan tidak pernah ngaji, yang sudah mondok pasti tahu Ta'limul Muta'allim, tapi cuma tahu judulnya. Innal mu'allima, sesungguhnya pengajar itu atau guru itu
Sesungguhnya guru itu innal mu'allima wat tabiba dan dokter layan sohani tidak akan memberikan nasihat idahuma lam yukroma apabila keduanya tidak dimuliakan. Jadi kamu kalau kepingin dapat nasihat dari dokter, kepingin dapat nasihat dari guru, muliakan dulu. Jadi dimuliakan, jangan sampai tidak dimuliakan. Mau menyampaikan sebuah ilmu disangkal sama kamu. Nggak usah, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Ada nggak model-model santri kayak gitu? Ada. Saya bosen model kayak gini kalau dibahas terus. Padahal ketika disampaikan mungkin sama yang disampaikan, tapi hikmah dibalik yang menyampaikan itu belum tentu sama. Saya menjabarkan tentang ayat 73 tafsir Ibnu Katsir. Tapi coba panggil kiai lain, suruh jelaskan tafsir Ibnu Katsir, ayatnya sama, kitab tafsirnya sama, belum tentu penyampaiannya ke kamu ilmunya sama. Ada hikmah-hikmah lain yang akan didapat gitu. Itu namanya yukroma atau ikriman, memuliakan guru atau memuliakan orang yang mengajarkan. Kemudian innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma fasbir lidaika injafauta tabiban. Maka bersabarlah dengan penyakitmu kalau kamu tidak mau nurut dengan doktermu. Dokternya disuruh nyuruh kamu jangan makan ini ya, dimakan. Minum obat ini ya, nggak diminum, ya kan? Ya gimana mau sembuh? Tapi faktanya sampai zaman sekarang banyak pasien model begitu. Bener nggak? Ya. Kok bisa? Ya itu buktinya rumah sakit dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah sepi dari pasien. Berarti kalau gitu banyak pasien yang bandel, walaupun zaman sekarang juga banyak dokter yang tidak jujur, bukan bandel, dokter tidak jujur. Nah, wakna bijahlika injafauta mu'alliman. Terimalah kebodohanmu kalau kamu tidak mau dengerin omongan gurumu. Tidak semua orang bisa hafalan, Ustaz. Kata-kata fenomenal. Iya, kata-kata fenomenal kan. Nah, di sini aturannya sudah harus hafalan. Tidak semua orang bisa hafalan, Ustaz. Nah, itu kan wakna bijalika, ya udah terima bodohmu kalau kamu nggak mau dengerin omongan gurumu. Karena guru yang baik pasti akan memerintahkan sesuatu kepada muridnya dan di balik perintah itu pasti ada nilai kebaikannya. Jadi sudah jalankan aja walaupun tidak paham. Kalau ngeyel berarti satu spesies dengan Bani Israil. Itu contoh-contoh kamu kalau ngaji di dalam pondok ya seperti itu. Gimana? Semangat mau ngaji? Semangat. Kok kelihatan loh yuk? Ada lagi di dalam beberapa kitab. Saya langsung bahasa Indonesianya aja. Masih kuat baterainya? Kuat. Kuat ya. Cornik wiban salah. Ini jam 19.06. Pernah tahu kitab Al-Hikam? Iya. Pernah dengar nggak? Al-Hikam. Ada yang tahu nggak isinya Al-Hikam itu apa? Al-Hikam. Al-Hikam itu artinya kebijaksanaan. Jadi isi dari Al-Hikam itu adalah ilmu tentang kebijaksanaan bagaimana mengelola hati. Yang menyusun namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kamu kalau ngaji kitab itu ketahui betul siapa taklifnya, siapa muallifnya, siapa penyusunnya, siapa pengarangnya, supaya ada sambungan tawassul dengan sambungan hati, sambungan rohani dengan si pengarang kitab. Kalau kita ngaji Bulughul Maram, ya kamu harus kenal penyusunnya Bulughul Maram namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ngaji Ibnu Katsir, gampang kalau Ibnu Katsir. Penyusunnya namanya Imam Ibnu Katsir karena tafsirnya Ibnu Katsir. Nah, bukan kasir di bawah ya. Nah, Al-Hikam itu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Al-Hikam, salah satunya yang paling favorit saya tuh diterangkan tentang masalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apabila ada seseorang yang ketika dia melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia mengatakan bahwa dia ikhlas dengan kebaikan yang dia lakukan, maka sesungguhnya dia sudah tidak ikhlas. Ini paling berat nih. Paham nggak maksudnya? Kamu sodakoh. Habis gitu, kamu ngomong kepada orang-orang, saya itu sodakoh tadi pagi itu ikhlas.
Nah, ketika kamu ngomong begitu, berarti kamu sudah tidak ikhlas. Kenapa? Karena kamu ingin diketahui kebaikan yang sudah kamu lakukan. Kamu ngomong tuh kan tujuannya biar diketahui. Iya. Nah, maka ketika kamu ingin diketahui, berarti kamu sudah tidak ikhlas. Ini sejalan dengan ayat yang dibahas kemarin di Pucang Anom. Surat Al-Baqarah ayat ke-72. Apa, Wis? Ayatnya, Wis. Kamu yang nyuting ya. Wallahu mukhrijum. Wallahu mukhrijum. Yo, dilihat itu ayatnya yang sebelumnya 72. Wallahu mukhrijum. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah itu maha menyingkap apa saja yang kamu sembunyikan. Nah, tafsirnya kemarin, kalau orang yang mulia adalah ketika dia melakukan sebuah kebaikan, dia berusaha menutupi kebaikannya. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang senang menutupi kebaikannya sendiri. Kamu sodako, kamu tidak bilang-bilang kalau kamu sodako. Kamu lagi puasa, kamu tutupi bahwa dirimu ini puasa. Kamu tahajud, kamu tutupi kalau kamu itu tiap malam tahajud. Nah, itu berarti kamu sudah masuk dalam makom kemuliaan. Kalau kamu menutupi setiap kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan menunjukkan kebaikan kamu dengan cara Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau melakukan sebuah kesalahan, maka orang yang mulia adalah orang yang mengakui setiap kesalahan yang dia lakukan dan mau meminta maaf serta memperbaiki diri dari kesalahan yang dia lakukan. Maka orang yang mau mengakui kesalahannya ketika dia berbuat salah tidak mungkin ditimpakan kehinaan kepada dirinya, karena Allah langsung yang akan memuliakan orang tersebut. Nah, itu makna wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi kembali ke kitab Al-Hikam, ikhlaslah ketika melakukan kebaikan supaya kamu ditunjukkan kebaikan itu oleh Allah. Jadi bukan kamu yang menampakkan kebaikan, tapi Allah yang menampakkan kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah sudah selesai. Ini masih panjang sekali ini. Ini bisa-bisa 3 pertemuan ini. Ayat 73 itu. Bisa-bisa 3 kali pembahasan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, supaya tidak meniru sifatnya Bani Israel. Kita menjadi sosok yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjadi pribadi yang menemukan ulama-ulama yang hatinya bersih, sehingga kita bisa betul-betul mengikuti, taat, dan menjalankan setiap petunjuk dari para guru-guru kita yang dijaga oleh Allah hatinya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Barokah kita senang belajar ilmunya Allah, salah satunya yaitu ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini memberikan syafaat, pertolongan, dan perlindungan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.